kita pelajari sebelumnya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks yang ditampilkan nanti di PPT, anak Ibu nanti mampu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian setelah mengamati video dari layar, nantinya anak Ibu bisa menentukan kosakata baru yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang ketiga, setelah anak Ibu memahami kosakata baru tersebut, anak Ibu semuanya bisa membuat kalimat dan kosakata baru tersebut. Setelah memahami tentang sifat-sifat operasi penjumlahan, anak Ibu mampu menggunakan operasi penjumlahan bilangan ribuan dengan tepat. Nah, selanjutnya tujuan kita pada pagi hari ini, setelah melihat video nanti di layar, anak Ibu dapat menentukan hasil penjumlahan. Kemudian tujuan terakhir, setelah anak Ibu mengamati, nantinya anak Ibu dapat menyelesaikan soal cerita bilangan ribuan dengan teknik tanpa menyimpan. Itulah tujuan kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang coba anak Ibu perhatikan gambar berikut ini. Ini Ibu akan membagi anak Ibu menjadi 3 kelompok. Sekarang dari gambar yang ada di layar, coba anak Ibu bekerja secara berkelompok. Sekarang Ibu mau setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ya, coba dari kelompok 2, Adia. Gambar 1, Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Gambar 2, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan, sementara Udin dan teman yang lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, tadi anak Ibu sudah membahas ada 4 gambar yang telah Ibu tampilkan. Nah, siswa yang tidak mencuci tangan terbaring sakit, gambar yang keempat. Nah, kenapa siswa yang tidak mencuci tangan itu terbaring sakit? Karena tidak mencuci tangan. Ya, berarti teman Udin ini tidak mengikuti aturan sebelum makan. Nah, apa judul teksnya, Nak? Aturan sebelum makan. Aturan sebelum makan. Ayo, siapa anak Ibu yang mau membaca? Angkat tangan. Iya, pintar Riri. Coba Riri baca. Makanan dan air. Makanan yang tidak baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang tidak bersih dan sehat. Tepuk tangan. Terima kasih kepada anak Ibu dan mereka yang telah membacakan teks. Nah, tadi anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan, dia akan terbaring sakit pada gambar tadi. Iya tidak? Iya. Nah, dari teks ini nanti anak Ibu bisa menemukan kosakata baru. Nanti anak Ibu buat dalam sebuah kalimat. Nah, bagaimana caranya? Sekarang coba anak Ibu perhatikan video berikut ini. Membuat kalimat. Bagaimana cara untuk
oleh kosakata baru atau kata baru dalam teks kita tandai. Setelah itu kita cari makna atau artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian bisa juga mencari makna atau arti kosakata baru. Sudah perhatikan? Sudah. Ini ada teks. Apa judul teksnya? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, anak ibu, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Nah, dari teks ciri-ciri makhluk hidup ini, anak ibu nantinya akan menemukan kosakata baru. Dan dari kosakata tersebut, anak ibu buat kalimatnya dari kosakata tersebut. Paham? Nah, sekarang ibu akan membagikan anak ibu LKPD. Baik, anak ibu sudah mengerjakan LKPD. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Gambar berikut ini. Nah, tadi anak ibu sudah menyebutkan salah satu ciri makhluk hidup itu ialah tumbuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup itu memerlukan apa, Nak? Makanan yang bagus. Nah, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik bagi kesehatan. Nah, ada beberapa perusahaan memproduksi susu sapi kemasan yang siap dikonsumsi. Nah, ini ada gambar. Nah, ada perusahaan A. Perusahaan A menghasilkan berapa ribu kotak susu per bulan? 1.200 kotak. Ya, 1.200 kotak per bulan. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Untuk menentukan jumlah dari perusahaan A dan B, itu kita harus menjumlahkan. Caranya seperti apa? Nah, coba anak ibu perhatikan video berikut ini. Penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. 7.000 ditambah 1.352. Hitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 2. Hasilnya adalah 2. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 5. Hasilnya adalah 5. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 0 ditambah 3. Hasilnya adalah 3. Terakhir, kita jumlahkan ribuan dengan ribuan. 7 ditambah 1. Hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 7.000 ditambah 1.352 adalah 8.352. Itu cara menyelesaikan penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, coba anak ibu perhatikan, ini ada satu contoh. Dan ini berapa? 2.200. Nah, lakukan bilangan satuan dengan satuan, ya. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan sama ribuan. Kita jumlahkan 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 2, 5. Hasilnya adalah 700. Anak ibu sampai sini paham? Nah, coba anak ibu perhatikan lagi di layar. Banyaknya susu kemasan
datang berkunjung, Ani diberi uang oleh pamannya sebanyak 2.500. Berapakah jumlah uang Ani semuanya? Siapa yang bisa mengerjakannya? Saya, Bu. Ya, coba Aulia. Dua tangan. Ya, itu soal berbentuk cerita ya. Nah, anak ibu sudah paham tentang penjumlahan dengan teknik tanpa mengikat. Ibu ada sebuah permainan, yaitu permainan kartu angka ini. Nah, nanti permainannya anak ibu nanti mencari pasangan. Nah, ini ada dua kartu. Kartu yang pertama itu berupa soal, ya. Ini kartu pertama berupa soal, dan kartu yang kedua ini berupa jawaban. Nanti anak ibu akan ibu kasih satu-satu. Ada yang mendapat kartu soal dan ada yang mendapat kartu jawaban. Setelah anak ibu mendapatkan satu kartu masing-masing, anak ibu nanti harus mencari jawaban yang kira-kira jawaban dari pertanyaan kartu yang anak ibu dapat yang mana yang benar. Nah, nanti setelah itu anak ibu langsung pegang tangannya dan membawa ke depan. Yang pertama sekali menemukan pertanyaan dan jawabannya itu nanti ibu beri hadiah. Coba di depan dadanya masing-masing ditaruh. Sekarang coba kalian hitung dulu jawabannya kira-kira berapa. Nanti kalian cari pada teman kalian jawabannya yang mana yang benar. Ayo siapa yang dulu kira-kira? Ya, sudah ketemu ya jawabannya. Yang pertama menemukan jawabannya tadi adalah Retri dan Dita. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, dan ibu sudah paham dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpannya. Pertama menemukan jawaban tadi, ibu beri hadiah ya. Berarti tadi Dita dengan Ayah ini hadiahnya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kerjakan LKPD yang kedua. Oke, nah anak ibu sudah mengerjakan LKPD. Sekarang coba anak ibu presentasikan hasil kerja kelompoknya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? 4.200. Nah, anak ibu sudah mengerjakan LKPD.